kelihatannya nih kalau dari medsos nih kayak serasi banget. Allah masya Allah, Allahumma barik. Ya kan, Masya Allah, banyak yang ibaratnya banyak yang memuji ya, masya Allah. Masya Allah, itu gimana sih bisa kelihatan deket banget di luar sementara di luar kan banyak ya besan-besan yang kurang gitu. Kurang akrab lah. Alhamdulillah. Oma kan sibuk, aku juga sibuk. Jadi kasih sayang kita tuh jauh di mata dekat di hati. Jadi pas ketemu tuh kita nguplek gitu loh, ngobrol ya Oma. Oma kan masih ngajar terus. Aku lagi keliling safari dakwah buat teman-teman tunanetra. Sama buat Palestina. Jadi jarang-jarang ketemu fisik. Tapi aku yang paling suka, Oma, tangan, Oma gitu. Tapi sebenarnya Mama Dewi sama Mama Dewi itu sebelumnya sempat pernah kenal atau memang pas lagi karena besan aja. Nggak pernah kenal. Alhamdulillah. Karena Allah mempertemukan, menjadikan kita keluarga gitu. Buat aku sih ya masya Allah tabarakallah, kita sama yang istilahnya nggak ada kaitan kekeluargaan aja kita berusaha membahagiakan, berusaha untuk bisa disayang gitu, apalagi ada keterikatan keluarga ya Om ya gitu. Tapi kelihatan juga sama mantunya nih kali ini bener-bener sayang banget, seperti udah melewati dari sayang lebih dari anak sendiri malah ya kan kita nggak bisa menilai, tapi kan yang bisa merasakan anak sama mantu. Oma juga gitu, anakku juga sangat hormat dan sayang sama Oma sama Opa. Jadi itu disyukurin banget lah, alhamdulillah Oma ya. Yang penting kita tetap mohon doa, mohon perlindungan dari Allah, nggak boleh abai untuk selalu minta perlindungan supaya kita terjaga selalu dalam rahmatnya. Anak-anak, cucu-cucu semua disehatkan gitu ya Oma. Iya. Tapi ada kegiatan bareng nggak sih sama Dewi sama Dewi? Kadang ada kegiatan apa, kayak kadang kan yuk kita ikut misalkan kayak pengajian bareng apa gitu, akhirnya sampai bikin kegiatan bareng segala macam, ada nggak sih? Biasanya kita janjian mau kalau misalkan ada kegiatan dari cucu. Iya. Iya, kegiatan cucu tuh misalkan ada kegiatan mau tampil apa. Iya udah betul. kita janjian di situ, kita bisa ketemu. Jadi kadang-kadang ketemu di rumah anak-anak lah gitu. Jadi Paling saya sering. dari BSD, Oma dari kota, dari pusat gitu kan. Kita usahakan masih bisa paling tidak sebulan sekali bisa kumpul ya Mam. Kan kemarin juga Oma baru nengokin aku. Nanti aku nengokin Oma. Nanti kita janjian ketemu di mana gitu. Anak-anak kadang ngajakin kita makan bareng. Pokoknya diusahakan ada waktu sebisa-bisanya ketemu gitu. Kalau agenda Oma berdua gitu, ada nggak di luar dari anak-anak? Belum, mungkin nanti kalau Oma nanti bareng kan biasanya pengajian tuh. Aku masih ngasih sharing kan ke masjid-masjid, tapi kan di luar kota. Oh iya. Safari dakwahnya kan ke Balikpapan, ke Bangka. Terus nanti insya Allah tanggal 7 ke Bandung gitu, di Masjid Besar Trans. Hari tanggal 7 jam 12 siang. Jadi kalau di Jakarta, kalau Oma pas nggak ngajar ya insya Allah Oma mau lah ya. Jadi supporter gitu. Itu Made seperti apa mungkin melihat sosok Oma Dewi ini yang mungkin bisa dibilang baru mengenal tapi sudah bisa akrab gitu. Kadang sulit nggak sih untuk dalam arti untuk membiasakannya, karena kan berbeda ya, jadi beda dua keluarga gitu. Kayaknya nggak terlalu sulit ya. Mulai awal kenal aja udah rasanya udah klop aja gitu. Ya nggak Nyai ya. Masya Allah, tabarakallah. Apalagi aku manggil manggilnya Nyai karena cucuku manggil aku Nyai, aku manggilnya Oma karena kan cucuku manggil Oma jadi Oma Nyai gitu. Malah kalau nggak ketemu udah Kangen. lama banget udah nggak ketemu gitu, ini Nyai kemana ya gitu. Oma lagi apa Oma? Sama karena masih ada aktivitas Ya, ya. Masya Allah, Nyai juga alhamdulillah. masih ada aktivitas, aku juga masih. Ini aku ngerayu Oma supaya mau Oma ayo diwawancara biar tadi nggak enak kan beliau guru ya. Dia, nanti ngomong apa udah santai aja Oma, ayo dong Oma temenin ayo dong gitu. Tapi Oma sendiri punya besan ada berapa Oma? Kenapa ada dua, baru satu. Baru satu. Iya. Pertama, terus yang kedua putra Oma tahun kemarin ya, Iya. adiknya Merdi, adiknya di baru nikah. Jadi dua besan. Tapi baru.
Oh, baru. Belum lama. Belum lama. Kayak Nanti gitu. kita bisa bestian bertiga ya. Pasti. Jadi pertanyaan dari teman-teman kumpul nggak sih kayak keakraban Oma nih, ada Mama Dewi. Jadi pertanyaan dari teman-teman nggak sih, misalnya kayak kalau lagi kumpul, Oma kok bisa akrab banget? Itu jadi pertanyaan teman-teman. Ya sebetulnya kita semua semua pun bisa melakukan hal yang sama kita emang, asal kitanya membuka hati gitu. Kan kita sama-sama lagi sambil saling mengasah perasaan, mengasah supaya kita bagaimana saling support, kita jadi tim doanya anak-anak gitu. Karena kan kita sudah melewati masa usia remaja ya, kita udah lewat kan masa remaja. Nah, jadi sekarang kita berdua tuh suka diskusi dan kita selalu saling menguatkan. Mam, kita doain anak-anak kita ya Mam, doain cucu-cucu kita ya Mam. Karena hanya itu yang bisa kita lakukan sekarang. Karena kan anak-anak udah lebih pintar dari kita ya Mam. Anak sekarang kan udah lebih jago gitu. Jadi kita hanya istilahnya tuturi handayani, ngikutin, membimbing dari belakang gitu, mensupport. Tapi pasti ada lah keributan kecil itu dan Antara? Maksudnya kayak kedua-dua pasti. Masya Allah ya, Allah ulang tahun tuh. Sama sekali kan. Masya Allah. Biasanya ada keributan kecil dan terus gimana sih cara oma-oma ini melewati keributan kecil, misalkan kecekcokan ya, maksudnya bukan ribut ya, maksudnya beda pendapat lah apa. Alhamdulillah nggak pernah ada ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena udah kita saling support Nyai ya. Kita pengen sehat. Bahasanya pengen kita bahagia saling maklum. Jadi kalau kita udah belajar maklum, kita mau mendengar, saling mensupport, saling nasihatin. Ya Mam, kayaknya kayak gini deh Mam. Jadi ada bahasa-bahasa yang kalau kita memperlakukan orang dengan lembut, Oma memperlakukan aku dengan lembut, aku memperlakukan Oma dengan lembut, itu tuh nggak bakal ada namanya friksi apa, nggak ada, insya Allah. Makanya kita bingung, apaan ya friksi, nggak ada ya Mam. Yang ada maklum. Mam, kalau aku lagi misalnya lagi Mam, kita pengen ngobrol nih, gimana nih anak-anak kita doain ya, mereka lagi ada punya tujuan pengen bikin apa gitu, kita doain. Atau anak kita lagi ngambek-ngambekan, Mam kita doain ya, kan begitu. Beda pendapat sedikit pun alhamdulillah gitu. Masya Allah tabarak Allah mabarik. Kagak ada ya. tahu ya. Makan bingung kagak ada ya. Ini cuma ngomong gimana nggak pernah ya, Ngambeknya Nyai. gimana Kita ya? malah Bingung. mau ketemu aja susah ini. Iya, kita kadang-kadang kangen Mam, kangen. Ya Iya. Masya Allah. Jadi itu yang harus disyukurin. Ya, artinya belajar untuk memaklumi satu sama lain. Jadi nggak ada hal yang membuat ada friksi, ada apa. Ikhlas nih, contoh nih ya. Aku bilang sama anakku, sama mantuku, senangkan Oma, Opa sepanjang ada kesempatan. Oma ngomong lagi sama anakku, kalau bisa datengin ibu tiap minggu, tiap hari Jumat. Itu jadi kita begitu gitu loh. Saling ngasih tahu anak, hormati Oma. Mumpung ada kesempatan, berikan kesenangan. Apa yang Oma perlukan. Rama, Oma kasih tahu lagi. Rama tiap Jumat sempetin. Itu pun udah dinasehatin gitu belum tentu kan. Nanti lagi keluar kota gitu. Iya. Jadi kita saling supportnya seperti itu. Tapi kan kadang ada beberapa, maksudnya keluarga kita bukan menggurui gitu ya, maksudnya karena ada beberapa keluarga yang tidak gesekan sedikit jadi besar-besarkan, anaknya ditegur mungkin tidak terima walaupun itu nasihat baik. Nah gitu kan, itu Nah itu juga aku bingung. Kita banyak itu kan kasus kita kan ngobrol. itu. Gimana Mam? Iya, malah Nyai ya. Nyai itu Medi lagi ngambek. Coba deh, masih lebih ini ke Nyai dia. Jadi aku tuh jadi air, misalnya lagi biasa kan ada ibu biasanya kan ada kayak aku dulu almarhumah Giska itu kan suka ada salah paham gitu. Sama dengan Merdi sama Oma salah paham gitu. Ya aku jadi airnya, sayang ini gini, ayo minta maaf sama Oma, tepat minta maaf biar doanya tetap nembus langit kayak gitu. Ayo ingetin yang baik-baiknya dari Oma, coba inget baik-baiknya Opa gitu. Kan anak biasanya suka salah paham. Maksud orang tua seperti ini pemahamannya beda. Ya kan Mam? Nah saya dikasih pengalaman punya anak tuli seperti Giska. Kan lebih besar lagi tuh salah pahamnya. Tapi Surya yang tuli nggak seperti Giska sensitifnya. Nah kalau mantuku itu anakku Merdi sensitif dan kasih sayangnya tuh kayak Giska. Bertemanan, seneng bergaul.
dermawan gitu, terus empatinya tinggi, tapi juga gampang tersinggung kayak almarhum Giska. Jadi aku udah tahu, oh karakternya. Aku bilang sama anakku, pokoknya istri mah harus dimuliakan, dibikin happy, harus bahagia, harus banyak gembira. Karena aku udah punya anak yang karakternya sensitif, baik hati, senang berteman sama orang ya. Tapi kan kadang kalau sama emaknya bisa Tom and Jerry kan. Jadi aku bagian yang ayo sayang, iyalah. Berarti kalau misalnya ada salah paham sama apa ada bantuan ya. Kan Tante Dewi yang nasehatin, berarti tipikal anak tuh yang curhat juga sama Tante Dewi kalau ada masalah. Ya semua anak begitulah. Artinya bukan curhatnya, ada hal-hal yang salah paham terhadap pemikiran orang tuanya gitu. Padahal niatnya baik. Ibu gimana sih kalau menurut ibu, oma gini, itu benar gitu. Itu benar. Karena perspektif anak sama orang tua POV-nya kan beda. Jadi makanya aku sebagai mertua kan ibu yang baru karena sahadat ya, karena ijab kabul akan memakluminya berbeda sama oma. Oma memaklumi karena tahu karakternya banget. Jadi ini anak. Kalau aku kan harus hati-hati. Karena anak baru 6 tahun jadi anakku gitu kan. Gitu loh. Makanya bahasaku kalau bilang sama Rama, hormati mertua harus lebih dari aku. Aku akan penuh maaf dan akan memaklumi. Tapi mertua tuh orang tua karena ijab kabul, jadi harus lebih dimuliakan lah. Kalau orang tua, kalau aku udah maklum gitu. Udah memang kamu apapun akan jadi anakku. Apapun aku akan tetap mencintaimu gitu kan. Yang lebih tegas siapa sih, Oma atau Mama Dewi? Oma dan ibu guruku cantik sekali. Tegas nih, maksudnya kayak mungkin Oma didikannya Dewi, beda. Oma Dewi, ini tolong dong Mama Dewi nih, kayaknya harus tegas kan biasanya kan buat anaknya. Kalau Oma kan memang guru ya, justru itu. karena tegasnya kan jadi bete kan si anak. Ya. Karena Oma niatnya baik, Bener. harus begini, nggak bisa begitu. Kalau aku kan penyanyi, jadi beda. Aku nyanyiin lah kalau misalnya. Kayak gitu ya. Seru kan? Seru banget. Seru banget. Jadi contoh nggak sih maksudnya? Allahumma buat sholli ala para, Muhammad, Masya Allah, teman-teman mungkin seumuran Oma juga yang pada cerita sampai nanya kayak gimana sih kok bisa pun gitu, ada tipsnya apa gitu seperti ada yang nanya. Tipsnya adalah harus saling merindukan. Kita tidak perlu harus tiap hari ketemu, betul nggak sih Mam? Betul. Iya. Tetap saling mendoakan, merindukan dan tetap menghormati posisi. Nggak bisa jadi sembrono karena udah tahu kita disayang jadi sembrono kan ya Mam ya. Tetap saling menghormati, saling menjaga perasaan gitu. Intinya itu sih, saling respect. Kadang kan ada orang yang bilang lebih mudah ngobrol dengan orang baru dibanding menyatukan dua keluarga yang cukup lama. Harus itu kan kadang-kadang sulit, kadang-kadang Karena ego kan masing-masing manusia itu kan sebetulnya merusak ego. Merasa. Misalnya kalau kayak aku lebih tua merasa lebih tahu, enggak juga gitu. Kan sebetulnya yang membuat hubungan itu jadi tidak harmonis kan masing-masing pegang egonya kan. Betul. Ya. Kalau kita sudah mampu mencoba mengikis ego, nggak akan ada yang dirugikan kok. Misalnya gampang minta maaf, gampang memaklumi gitu. Apa sih yang susah di hidup ini? Yang susah itu melewati sesuatu yang rendah. Orang ngelewatin hal tinggi bisa, ngelewatin hal rendah susah. Apa? Kerendahan hati, susah. Ego kan. Nah, anak merasa udah pinter, ngajarin orang tua kan gitu ya. Tersinggung Nah, lagi. orang tuanya tersinggung nggak? Kalau aku nggak, oh iya kamu guru saya gitu. Itu sindiran apa beneran? Surya itu anakku, Surya yang tuli itu hobinya nasihatin aku dan aku terima. Karena anak-anak nggak mau dinasihatin orang tua. Pengalamanku sendiri. Karena mereka merasa udah lebih banyak tahu. Kita hormatin aja. Setahu apa mereka soal dunia, oke, kita maklumin.
Tapi ada hal-hal yang nanti mereka akan temukan dalam perjalanannya gitu loh. Kan mereka hanya secara kasat mata umur berapa tahun, kita udah sekian puluh tahun ya Mam. Tapi mereka anak-anak muda zaman sekarang, karena media sosial sudah mereka udah merasa mengetahui dunia. Padahal makin kita tahu, makin nggak tahu apa-apa. Oke? Oke sih. Mungkin ada planningnya nih apa nih Oma? Nggak Oma. Planningnya ke Nyai. depannya. Nih planning sama Nyai itu. Liburan ke apa? Enggak, kita kemarin malah kan Nyai ini sedang lagi aktif ini ya. Safari dakwah. Kajian suka ntar aku pengen ikutan ada di situ, tapi kalau misalkan memang waktunya ada gitu. Aku Pengen bukannya banget. ngasih kajian, aku sharing parenting, ustazahnya ada. Aku hanya penyanyi, nggak mau dibilang ustazah. Tapi nggak seneng gitu, ya. Ya, tapi seneng kan ada Benar, Nyai benar. di situ Amin, ya insyaallah. gitu. Ke Bandung yuk, Bandung. Nah, itu sambil liburan gitu mungkin sama Dewi aja cuman dia liburan keluar kota. Insyaallah, Cuman Masya liburan Allah. susah ya kayaknya kalau Bu guru ya paling libur ya, ibu guru ya. Tunggu libur Iya. panjang ya Nyai ya. Nanti libur panjang malah urusannya sama cucu lagi. Cucu lagi. Kayak gitu. Pokoknya kita itu nggak usah banyak berencana, serahkan aja sama Allah yang Maha Pengatur. Nanti indah semua kok. Karena kalau kita merencanakan nggak terjadi, kita kecewa gitu kan. Jalanin aja. Rencanakan tuh per hari ini aja apa yang mau dilakukan. Karena besok bukan punya kita sih. Oke, makasih Oma. Iya. Sama-sama, Makasih, Mas. Madi.